Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1683 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai ayat 26. Di bawah perikop, Yusuf meninggal. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan apa? Meninggalkan nama. Amin. Kalau kita ingin kematian kita dikenang sebagai orang baik, maka selama kita hidup, jadilah berkat buat semua orang supaya terus dikenang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yusuf membuat kita mengingat perjalanan hidup Yusuf yang sungguh betul-betul jadi berkat. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Yusuf. Yang pertama, Yusuf seorang pribadi yang taat. Amin. Saudara ingat ketika Yakub memerintahkan Yusuf untuk menengok saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan domba di padang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sana bahwa Yusuf adalah seorang pribadi yang taat. Taat pada perintah bapaknya. Ini menandakan orang yang taat pada perintah otoritas di atasnya, dalam konteks ini perintah dari bapaknya. Saya menangkap di sini adalah orang yang betul-betul taat pada firman. Amin. Ada banyak orang yang mengaku taat pada firman Tuhan, tetapi ketika diperintah oleh orang yang di atas dia, seorang pemimpin yang memimpin dia, dia tidak mau kerjakan. Dia nggak mau lakukan perintah itu. Saya meragukan ketaatan saudara. Saya percaya, kalau kita taat pada manusia, pada otoritas kita, pasti kita juga akan taat pada Tuhan yang tidak terlihat. Bagaimana mungkin kita mau bilang diri kita taat kepada Tuhan, sementara kita tidak taat pada otoritas kita? Yusuf seorang pribadi yang taat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Ujian pertama yang harus dilewati oleh orang yang akan dipakai Tuhan, yang akan diberkati Tuhan,
diuji ketaatannya. Apakah dia taat melakukan apa yang menjadi perintah kepada dia atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat, di sana ada berkat. Amin. Ketika Abraham taat, dia diberkati. Ketika Yusuf taat, dia diberkati. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita taat pada firman Tuhan, pasti Tuhan akan berkati orang-orang yang taat. Seperti saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, Yusuf seorang pribadi yang tulus hatinya. Dia ini orang yang sangat baik. Saudara perhatikan, dia sudah dijahati oleh saudara-saudaranya, tapi dia tidak sakit hati, dia tidak ada dendam dalam dirinya. Saya melihat, Yusuf ini betul-betul tulus hatinya, dia betul-betul pribadi yang sangat-sangat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan belakangan ini, sangat sulit mencari orang yang tulus hati. Kalau orang yang hatinya penuh dengan fulus, banyak saudara. Tetapi orang yang tulus hatinya ini jarang saudara. Tapi saya percaya, saudara pendengar semua, orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Saudara, walaupun dijahati oleh orang, saudara, kerabat, teman kita, dikhianati, kita betul-betul dilakukan hal-hal yang sangat jahat, tetapi kita tetap mengampuni. Itu artinya saudara seperti Yusuf, tulus hatinya, sangat baik. Haleluya. Yang ketiga saudara, dari Yusuf kita belajar, Yusuf seorang pribadi yang totalitas dalam pekerjaannya. Amin. Sudah perhatikan ketika dia ada di rumah Potifar, dia bekerja ekstra luar biasa saudara. Makanya dia menjadi kesayangan dari Potifar. Dia mendapat kepercayaan lebih karena apa? Dia sangat-sangat totalitas dalam pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang kalau bekerja, ya ngawur-ngawur saudara. Bekerja ala kadarnya saudara. Nanti ada bos baru kelihatan rajin. Tapi kalau tidak ada bos, tidur-tiduran saudara. Bagaimana saudara mau diberkati? Bagaimana saudara Tuhan mau promosikan saudara kalau saudara tidak totalitas dalam pekerjaan? Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk seperti manusia. Jadi, kalau ada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan itu untuk Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat, Yusuf sangat totalitas di dalam pekerjaannya. Makanya tidak heran, dia sangat-sangat dipercaya. Dia disayangi oleh Tuhannya. Dan dia betul-betul diberkati Tuhan. Karena dia totalitas bekerja. Haleluya. Yang keempat, saudara. Yusuf seorang pribadi yang menjaga kekudusan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingat ketika dia digoda oleh ibu Potifar. Saudara, saya percaya karena dia ibu pejabat ini pasti dia cantik, saudara. Pasti bodinya aduhai, saudara. Pasti seksi dan montok, saudara. Betul? Dan istri Potifar ini menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf, saudara, tidak tergoda, saudara. Wah, kalau zaman sekarang, saudara, belum digoda saja sudah tergoda, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf berkata apa? Bagaimana mungkin aku mau melakukan dosa yang besar ini? Yusuf tahu, saudara, kalau dia merespon godaan daripada istri Potifar itu, dia akan jatuh dalam dosa yang besar. Makanya Yusuf betul-betul menghindar. Bukan lari mendekat, tapi lari menjauh. Beda dengan orang-orang sekarang ini, saudara. Ketika digoda perempuan yang punya harta kekayaan, saudara, punya jabatan, saudara, langsung kelepek-kelepek, saudara. Saudara, ada berapa banyak orang yang akhirnya, saudara, rumah tangganya hancur karena selingkuh dengan atasan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini realita. Saudara perhatikan Yusuf. Yusuf tidak tergoda, tidak tergiur dengan apa yang dimiliki oleh istri Potifar itu. Dia lari menjauh karena dia tahu itu dosa besar di hadapan Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang sekarang ini terang-terangan, saudara, berbuat dosa.
Sudah punya pasangan resmi, masih selingkuh, saudara. Masih punya SIM pedas, saudara. Simpanan perawan desa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita jaga hidup kita. Sama seperti Yusuf. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mau dipakai Tuhan, jaga kekudusan hidupmu. Yusuf menjaga kekudusan. Makanya Tuhan memakai dia dan memberkati Yusuf. Haleluya. Yang kelima, saudara, Yusuf seorang pribadi yang penuh hikmat dari Tuhan. Saudara perhatikan ketika dia mentafsirkan mimpi, saudara. Dan itu benar semua, saudara. Terjadi, saudara. Saya percaya itu hikmat dari Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada Yusuf, sehingga Yusuf mampu dan bisa mentafsirkan, menerjemahkan mimpi dari juru minuman itu dan juga mimpi dari Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hikmat itu kita dapatkan ketika kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Amin. Ketika kita membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan itu, Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sibukkan hari-hari ini dengan kita merenungkan firman Tuhan. Baca, dengarkan, renungkan firman Tuhan itu. Sama seperti firman Tuhan kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Maka Tuhan akan membuat kita, perjalananmu berhasil dan beruntung. Haleluya. Saudara mau berhasil, mau beruntung? Baca selalu firman Tuhan. Karena di sana adalah hikmat dari Tuhan. Sehingga saudara berjalan lurus, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam keberkatan. Haleluya. Saudara, saya percaya, di saat kita selalu baca firman, Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat buat saudara dan saya. Haleluya. Yang keenam, saudara, Yusuf seorang pribadi yang sabar di proses Tuhan. Saudara perhatikan, kesabaran Yusuf diuji ketika dia ada di dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf sangat sabar menanti waktu Tuhan. Yusuf tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Firaun memiliki satu pergumulan di mana dia mimpi sampai 2 kali, saudara, dia bermimpi. Dan dia sangat gusar karena mimpinya itu. Juru minuman memberikan informasi kepada Firaun bahwa di dalam penjara ada seorang yang bernama Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Dan Firaun memerintahkan untuk memanggil dia. Dan betul, saudara, Yusuf dapat mentafsirkan mimpi atas petunjuk Tuhan, atas hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak saat itulah Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara perhatikan, waktu Tuhan itu luar biasa. Justru di dalam penjara itu, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Saudara mungkin dalam pergumulan saudara saat ini, saudara merasakan begitu berat untuk menjalaninya. Saudara dengar baik, ada waktu Tuhan untuk mengangkat saudara dari penjara itu. Dari pergumulan saudara, dari persoalan, dari tekanan hidup yang saudara alami saat ini. Ada waktu Tuhan untuk memulihkan, untuk mengangkat saudara, untuk meninggikan saudara. Ada waktu Tuhan. Amin. Sabar dalam proses Tuhan itu. Karena waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Sabar dalam proses Tuhan. Amin. Yang ketujuh, saudara, Yusuf seorang pribadi yang bijaksana. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf mentafsirkan mimpi Firaun, Firaun melihat Yusuf ini sangat bijaksana. Sehingga tidak heran, Yusuf diangkat Firaun menjadi Perdana Menteri di Mesir. Karena apa? Yusuf seorang yang bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saya percaya saudara, kita akan hidup bijaksana.
Setiap perkataan kita itu pasti bijaksana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap perkataan kita sama seperti Yusuf, memberikan solusi. Sehingga Firaun melihat bahwa Yusuf adalah pribadi yang sangat bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan begini. Seorang yang bijaksana, tandanya dia selalu memberi solusi. Betul ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan di depannya. Tapi dia mencari jalan keluar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi pribadi yang bijaksana. Jangan sampai di rapat saudara buat jadi biang keributan, saudara buat kekacauan di sana, saudara bertanya kritis tapi tidak ada solusi. Itu bukan kritik membangun, tetapi menghancurkan. Seorang yang bijaksana, dia akan memberikan jalan keluar. Itu orang bijaksana. Dan Yusuf seorang yang bijaksana. Yang kedelapan, Yusuf seorang pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang mengasihi Tuhan, tandanya dia juga mengasihi sesamanya. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Betul? Dia tanggung semua makanan mereka, saudara. Anak cucu dia tanggung. Dia betul-betul mengasihi saudara-saudaranya. Padahal saudaranya sudah berbuat jahat kepada dia. Tetapi Yusuf berbuat kasih kepada mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengaku saudara cinta Tuhan, tetapi orang-orang di sekitar saudara, istri, suami saudara, anak-anak saudara, tidak merasakan kasih dari saudara. Berarti, kasih saudara kepada Tuhan itu hanya palsu, saudara. Hanya kemunafikan semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, seorang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia akan juga mengasihi sesamanya. Suaminya, istrinya, anaknya merasakan kasih di tengah keluarganya. Ada berapa banyak orang yang hidup dalam kemunafikan. Di hadapan orang banyak, kelihatannya romantis, baik. Tapi ketika mereka hanya berdua, atau di dalam rumah tangga, setiap hari berantem, saudara. Tidak ada kasih. Seorang yang tidak ada kasih, di dalam dirinya, pasti masih ada sakit hati, masih ada dendam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang mengasihi Tuhan, yang benar adalah dia juga mengasihi sesamanya, manusia. Haleluya. Yang kesembilan, Yusuf seorang yang rendah hati. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran Yusuf diangkat tinggi oleh Tuhan karena sifatnya rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini iblis bekerja dengan luar biasa. Sehingga banyak sekarang kita melihat orang-orang, belagunya luar biasa, saudara. Baru tahu sedikit, sudah sok tahu. Banyak, saudara. Iya kan? Baru dipercaya sedikit, sudah otoriter. Banyak, saudara, seperti itu. Tapi kalau saudara belajar dari Yusuf, Yusuf seorang pribadi yang rendah hati. Saudara mau diangkat tinggi oleh Tuhan, dimuliakan Tuhan, dipromosikan Tuhan, belajar dari sekarang. Belajar rendah hati. Yang terakhir, yang ke-10. Yusuf seorang pribadi yang memiliki iman. Sudah perhatikan ayat 24, ayat 25 di sini dikatakan. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Ini adalah perkataan iman dari Yusuf. Saya menangkap bahwa Yusuf seorang yang memiliki iman yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kami di dalam pelayanan, saudara, kami sedang bergumul supaya kami dapat membeli dan membangun rumah gereja. Dapat membeli sebidang tanah dan membangun rumah Tuhan.
yang lebih memadai untuk pelayanan. Secara manusia kami tidak punya uang, saudara. Tapi kami punya iman yang besar. Sebab kami punya Allah yang besar. Yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Dan Tuhan bergerak sesuai dengan apa yang kita imani dan aminkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita seperti Yusuf, memiliki iman. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dari firman Tuhan ini kami belajar pribadi seorang Yusuf. Dan biarlah itu juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti Yusuf. Dan Tuhan muliakan, Tuhan angkat, Tuhan promosikan, Tuhan berkati. Kami seperti Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin, puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.